Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Afrianti. Saya akan mempresentasikan hasil survei saluran yang saya lakukan pada tanggal 10 November 2024 yang bertepatan di Dusun Karangsobor, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan perhitungan dari STA 0, di mana saya mendapatkan pengukuran lebar atasnya itu 100 cm. Lebar dasar salurannya itu 72 cm, lebar permukaan airnya 74 cm, tinggi muka airnya 2 cm, dan tinggi salurannya itu 80 cm diubah ke meter. Langkah pertama yaitu menghitung luas penampang basah yang dimana Z diasumsikan sebagai kemiringan tebing. Sesuai dengan rumus yang tertera, yaitu lebar permukaan air dikurangi lebar dasar saluran kuadrat plus H kuadrat per 2. Selanjutnya didapatkan hasil 0,05 meter. Selanjutnya yaitu A sama dengan B plus ZH dikali H. Didapatkan hasilnya 0,014. Selanjutnya menghitung keliling basah. Rumusnya yaitu P sama dengan B plus 2H akar 1 plus Z kuadrat. Hasilnya yaitu 0,760. Selanjutnya yaitu jari-jari hidrolis, yang dimana rumusnya R sama dengan A per P. Hasilnya yaitu 0,018 meter. Selanjutnya menghitung kemiringan saluran, yang dimana rumusnya S sama dengan tinggi per jarak dikali 100%. Dapat hasilnya 0,057. Selanjutnya menghitung kecepatan. Rumusnya yaitu V sama dengan 1 per N R2 per 3 dikali S1 per 2. Yang dimana saya menggunakan rumus Wenning karena ketika saya survei saluran, saya mendapatkan tipe saluran yaitu pasang batu belah, yang dimana diasumsikan di ketentuan rumus Manning yaitu dari 0,017 sampai dengan 0,030. Didapatkan hasilnya 0,819. Selanjutnya yaitu menghitung debit, yang dimana rumusnya yaitu Q sama dengan P dikali A, hasilnya 0,012. Selanjutnya yaitu menghitung debit rancangan saluran, yang dimana hasil perhitungan di atas tadi ditotalkan menjadi dari Q saluran STA 0 sampai dengan Q saluran STA 500, didapatkan hasilnya 0,364 meter kubik per detik. Dan begitu pun Q total yang di sebelah kiri pun sama, yaitu dari Q saluran STA 0 sampai dengan Q saluran STA 500 didapatkan hasil 0,23 meter per detik. Selanjutnya yaitu menghitung kapasitas saluran, yang dimana caranya sama, yang buat dia berbeda yaitu yang untuk menghitung debit rancangan di atas tadi menggunakan tinggi muka air, sedangkan untuk menghitung kapasitas saluran menggunakan tinggi saluran tersebut, yang dimana kita juga menghitung luas penampang basahnya, keliling basah, jari-jari hidrolis, kemiringan, kecepatan, dan selanjutnya menghitung debit. Selanjutnya menghitung rata-rata kapasitas saluran, yang dimana hasil perhitungan semua dari kapasitas saluran tadi kita totalkan semuanya dari Q saluran STA 0 sampai dengan Q saluran STA 500, didapatkan hasil 21,511 per 6 dibagi dengan total saluran semuanya. Jadinya totalnya hasilnya yaitu 3,58. Begitupun dengan Q total yang sebelah kiri. Selanjutnya yaitu dimensi. Kenapa saya tidak menghitung dimensi? Karena debit rancangan lebih kecil daripada kapasitas saluran. Maka dimensi saluran mampu menahan debit rancangan yang sudah saya ukur pada saluran irigasi tersebut. Nah, kemudian alternatif penanganan saluran yang saya survei, yaitu pertama, satu, membersihkan saluran
saluran perawatan dari tanaman liar, sampah, dan kotoran. Selain itu juga perlu melakukan pembuangan endapan lumpur di bangunan dan memelihara tanaman di sekitar bangunan dan di tepi tanggul saluran. Selanjutnya yaitu mengelola sampah dengan baik agar tidak membuang sampah pada saluran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar sama-sama menjaga saluran dengan baik. Selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu yang saya lihat pada saat saya survei, yaitu pertama tanaman liar yang merayap ke saluran seperti gulma, terus tanaman warga seperti kangkung, ubi yang merayap ke bangunan saluran. Dan yang terakhir yaitu lumpur yang diakibatkan oleh hujan atau angin sehingga menyebabkan sedimentasi terhadap saluran. Nah, kemudian bagaimana kondisi existing saluran, salah satunya yaitu satu saluran mengalami penyempitan. Terus yang kedua saluran mengalami pendangkalan, yang ketiga saluran mengalami pengalihan fungsi, yang keempat saluran terhambat oleh tanaman liar, yang kelima saluran terhambat oleh sedimen, dan yang keenam saluran terhambat oleh sampah. Nah, apakah dimensi saluran yang saya survei dapat menampung debit rancangan yang terjadi? Ya, seperti yang saya jelaskan dari awal, dimensi yang saya survei mampu menampung debit rancangan karena eh, kapasitas saluran yang saya hitung lebih besar daripada debit rancangan. Nah, selanjutnya yang terakhir, penanganan apa yang tepat dan harus dilakukan terhadap sistem saluran yang saya survei. Pertama yaitu jelas perawatan, dan yang kedua perbaikan ringan atau menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran atau bangunan. Perbaikan pada pasangan seperti pelesteran yang retak atau beberapa muka batu yang lepas. Dan yang terakhir, normalisasikan saluran merupakan upaya untuk meminimalkan sedimen sampah dan tanah yang terjebak di dalam selokan yang berfungsi untuk melancarkan debit aliran dengan baik. Berikut adalah long cross yang saya ambil dari dua saluran yang masing-masing 500-500 dari STA 0 sampai dengan STA 500. Nah, ini adalah long section kanan dan long section kirinya. Dan ini adalah detail fondasi, detail saluran yang saya ukur. Nah, ini adalah dokumentasi saluran kanan. Nah, ini dokumentasi saluran kiri. Baik, sekian presentasi survei saluran yang saya lakukan di Kabupaten Lombok Utara. Semoga bisa menambah wawasan dan pengalaman saya dan teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.